Assalamualaikum, kembali lagi di cerita Kamika. Apa kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu. Jangan lupa bantu channel ini dengan tekan tombol like, komen dan subscribe. Malam itu hujan turun pelan, seperti sengaja menahan diri agar tidak terlalu keras menyentuh bumi. Aku duduk sendirian di bangku kayu yang dingin di ruang tunggu penjara. 8 tahun telah berlalu. Namun rasanya seperti baru kemarin semuanya terjadi. Bau tembok lembab, suara langkah sipir, dan pintu besi yang berderit sudah menjadi bagian dari hidupku. Aku menghirup napas panjang, mencoba menenangkan hati yang sejak pagi berdebar tidak karuan. Hari ini aku bebas, sebuah kata yang dulu terasa begitu jauh untuk kugapai. 8 tahun lalu aku masuk ke tempat ini bukan sebagai orang yang bersalah, tapi sebagai seseorang yang kalah oleh fitnah. Aku tidak hanya kehilangan kebebasan, tapi juga kehilangan nama baik, rumah tangga, dan kepercayaan banyak orang. Semua runtuh dalam waktu yang begitu singkat, seperti rumah pasir yang dihantam ombak. Aku masih ingat dengan jelas wajah suamiku saat itu. Pria yang dulu kupilih untuk menemani hidup, yang pernah bersumpah di hadapan Tuhan untuk menjagaku. Namun justru dialah orang pertama yang meninggalkanku ketika badai datang. Dia berselingkuh dengan wanita lain, lalu menceraikanku tanpa sedikit pun rasa bersalah. Seolah semua kenangan yang kami bangun selama bertahun-tahun tidak pernah berarti apa-apa. Yang paling menyakitkan bukan hanya pengkhianatan itu. Setelah perceraian, tiba-tiba aku dituduh mencelakai wanita yang menjadi selingkuhannya. Sebuah kejadian yang bahkan tidak pernah kulakukan. Namun entah bagaimana cerita itu berubah menjadi tuduhan yang begitu besar. Orang-orang percaya aku adalah wanita penuh dendam yang mencoba membalas sakit hati dengan cara keji. Dan akhirnya, pengadilan menjatuhkan vonis 8 tahun penjara kepadaku. Hari itu dunia terasa benar-benar runtuh. Aku berdiri di ruang sidang dengan tangan gemetar, sementara orang-orang memandangku seperti seorang penjahat. Tidak ada yang benar-benar ingin mendengar kebenaranku. Sejak saat itu aku tahu, hidupku tidak akan pernah sama lagi. Namun satu hal yang mereka tidak tahu, 8 tahun ini tidak menghancurkanku. Justru membentukku menjadi seseorang yang jauh lebih kuat. Pintu besi itu akhirnya terbuka pagi ini. Suara kuncinya berputar terdengar begitu jelas, seperti penanda bahwa satu bab dalam hidupku telah selesai. Aku melangkah keluar perlahan, membawa tas kecil berisi barang-barang sederhana yang kupunya. 8 tahun hidup di balik tembok tinggi membuat langkahku terasa asing ketika kembali menyentuh dunia luar. Udara pagi terasa berbeda, lebih luas, lebih bebas, namun juga menyimpan rasa takut yang tidak bisa kusembunyikan. Di depan gerbang penjara tidak ada seorang pun yang menungguku. Tidak ada keluarga, tidak ada teman, bahkan tidak ada seseorang yang sekadar ingin memastikan aku baik-baik saja. 8 tahun ternyata cukup lama untuk membuat orang melupakan seseorang. Aku berdiri sebentar di sana, memandang jalan yang basah oleh sisa hujan semalam. Dunia di luar tetap berjalan seperti biasa, seolah tidak pernah terjadi apa-apa dalam hidupku. Aku menarik napas panjang dan mulai berjalan. Langkah demi langkah terasa berat, bukan karena kakiku lemah, tapi karena ingatan yang terus kembali menghantui. 8 tahun lalu aku masuk ke tempat itu sebagai seorang istri yang baru saja kehilangan segalanya. Suamiku telah menceraikanku, rumah yang dulu kutinggali bukan lagi milikku, dan nama baikku telah hancur oleh tuduhan yang tidak pernah kulakukan. Aku masih ingat bagaimana berita tentangku menyebar begitu cepat. Orang-orang menyebutku wanita cemburu yang mencoba mencelakai selingkuhan suaminya. Mereka menatapku dengan penuh hinaan. Tidak ada yang mau mendengar penjelasanku. Bahkan beberapa orang yang dulu pernah menjadi temanku memilih menjauh. Dalam waktu singkat, aku berubah dari seorang wanita biasa menjadi seseorang yang dianggap berbahaya. Namun selama 8 tahun di dalam penjara, aku punya banyak waktu untuk berpikir. Awalnya aku dipenuhi amarah, sakit hati, dan keinginan untuk membalas semua yang telah menghancurkan hidupku.
Tapi waktu mengajarkanku sesuatu yang lain. Jika aku keluar dari tempat itu hanya dengan membawa dendam, maka aku tetap akan menjadi tawanan, hanya saja penjaranya berbeda. Hari ini aku melangkah keluar dengan satu tekad, suatu hari nanti, kebenaran tentang diriku akan terungkap. Dan saat itu terjadi, dunia akan melihat siapa aku sebenarnya. Aku berjalan menyusuri jalan kecil di depan penjara dengan langkah yang perlahan. Tidak ada tujuan yang benar-benar jelas, hanya mengikuti arah kaki melangkah. Dunia di luar terasa begitu berbeda dari terakhir kali aku melihatnya 8 tahun lalu. Kendaraan lebih ramai, bangunan baru bermunculan, dan wajah-wajah orang yang berlalu lalang terasa begitu asing bagiku. Tas kecil di tanganku terasa ringan, tapi hatiku justru terasa berat. Semua yang kumiliki sekarang hanya beberapa pakaian dan sedikit uang yang diberikan pihak penjara saat aku bebas. 8 tahun yang lalu aku keluar dari rumah sebagai seorang istri, dengan kehidupan yang cukup tenang. Sekarang aku keluar dari penjara sebagai mantan narapidana yang bahkan tidak tahu harus memulai hidup dari mana. Aku berhenti di sebuah warung kecil di pinggir jalan. Aroma kopi hitam yang baru diseduh menyentuh hidungku, membawa kenangan yang tiba-tiba membuat dadaku sesak. Dulu, suamiku selalu meminum kopi setiap pagi sebelum berangkat kerja. Aku yang biasa membuatkannya, menaruh cangkir di meja makan sambil menyiapkan sarapan sederhana. Saat itu aku selalu berpikir kehidupan kami mungkin tidak sempurna, tapi setidaknya cukup untuk membuatku bahagia. Semua kenangan itu kini terasa seperti cerita dari kehidupan orang lain. Pria yang dulu duduk di meja makan itu kini mungkin sedang hidup bahagia bersama wanita yang dulu menjadi selingkuhannya. Wanita yang namanya disebut-sebut sebagai korban dari perbuatanku. Ironisnya, aku bahkan tidak pernah benar-benar bertemu dengannya sebelum semuanya terjadi. Aku menunduk sebentar, menahan napas yang terasa berat di dada. 8 tahun lalu aku tidak punya kesempatan untuk membela diri dengan benar. Semuanya terjadi begitu cepat, begitu kacau. Namun sekarang aku sudah kembali. Mungkin aku tidak punya kekuatan besar atau kekayaan untuk melawan mereka, tapi aku punya sesuatu yang lebih kuat dari itu. Aku punya waktu, dan aku punya kebenaran yang suatu hari nanti akan kubuktikan. Aku duduk di bangku kayu warung kecil itu sambil memegang segelas kopi hangat. Uapnya naik perlahan, menghilang di udara pagi yang masih sejuk. Sudah lama sekali aku tidak merasakan hal sederhana seperti ini, duduk bebas tanpa batas waktu, tanpa dinding tinggi yang mengurung pandangan. Namun anehnya, kebebasan ini juga terasa sedikit menakutkan. Ibu pemilik warung sempat menatapku beberapa kali, mungkin karena wajahku terlihat asing. Aku hanya tersenyum kecil dan menunduk, tidak ingin menarik perhatian terlalu lama. Selama 8 tahun terakhir, aku sudah terbiasa hidup tanpa banyak bicara. Di dalam penjara, terlalu banyak bicara seringkali hanya membawa masalah. Sambil meneguk kopi, pikiranku kembali melayang ke masa lalu. Semua sebenarnya bermula dari perubahan kecil yang dulu tidak terlalu kuperhatikan. Suamiku mulai sering pulang terlambat, alasan pekerjaannya selalu terdengar masuk akal. Aku percaya saja, karena selama bertahun-tahun aku mengenalnya sebagai pria yang pekerja keras. Namun perlahan sikapnya berubah. Dia menjadi lebih dingin, lebih mudah marah, dan sering terlihat gelisah ketika berada di rumah. Dulu aku mengira itu hanya tekanan pekerjaan. Aku mencoba menjadi istri yang mengerti, menahan banyak pertanyaan, dan berusaha membuat rumah tetap terasa hangat untuknya. Sampai suatu hari semuanya terbongkar dengan cara yang sangat menyakitkan. Aku tidak pernah lupa hari itu. Hari ketika aku pertama kali mengetahui bahwa pria yang selama ini kupanggil suami ternyata telah memberikan tempat di hatinya untuk wanita lain. Sejak saat itulah hidupku mulai runtuh, sedikit demi sedikit, hingga akhirnya benar-benar hancur. Hari itu sebenarnya dimulai seperti hari-hari biasa. Aku sedang membersihkan rumah ketika ponsel suamiku yang tertinggal di meja ruang tamu tiba-tiba berdering. Awalnya aku tidak berniat menyentuhnya sama sekali.
Selama bertahun-tahun menikah, aku selalu berusaha menjaga kepercayaan. Aku tidak pernah memeriksa ponselnya, tidak pernah mencurigai apapun. Namun panggilan itu datang berkali-kali. Akhirnya aku melihat layar ponsel itu, hanya untuk memastikan mungkin itu sesuatu yang penting. Sebuah nama perempuan muncul di layar. Namanya sederhana, tapi entah kenapa membuat hatiku tiba-tiba terasa tidak nyaman. Aku hampir saja meletakkan kembali ponsel itu ketika pesan masuk muncul tepat di depan mataku. Pesan itu singkat, tapi cukup untuk membuat seluruh tubuhku terasa dingin. Wanita itu menulis bahwa dia merindukan suamiku dan menanyakan kapan mereka bisa bertemu lagi. Kata-kata itu seperti pisau yang perlahan menembus dadaku. Tanganku gemetar saat membaca pesan berikutnya yang masuk beberapa detik kemudian. Aku berdiri diam di tengah ruang tamu dengan perasaan yang tidak bisa kujelaskan. Kepalaku terasa penuh, jantungku berdetak sangat cepat. Bagian dari diriku ingin percaya bahwa semua ini hanya kesalahpahaman. Mungkin hanya teman kerja, mungkin hanya candaan yang tidak pantas. Namun jauh di dalam hatiku, aku mulai menyadari sesuatu yang sangat menyakitkan. Sejak saat itu, untuk pertama kalinya dalam pernikahanku, aku mulai mempertanyakan satu hal yang selama ini tidak pernah kuragukan. Apakah pria yang selama ini kupanggil suami masih benar-benar mencintaiku? Sepanjang hari itu aku tidak bisa melakukan apapun dengan tenang. Rumah yang biasanya terasa hangat tiba-tiba terasa begitu sunyi dan asing. Aku berjalan dari dapur ke ruang tamu, lalu kembali lagi tanpa tujuan yang jelas. Pesan di ponsel suamiku terus terbayang di kepalaku, seolah kata-katanya terulang tanpa henti. Aku mencoba meyakinkan diriku sendiri bahwa mungkin ada penjelasan yang masuk akal. Mungkin wanita itu hanya salah paham, mungkin hanya rekan kerja yang terlalu dekat. Selama ini suamiku memang sering bercerita tentang pekerjaannya yang sibuk dan banyak bertemu orang baru. Aku mencoba menggenggam harapan kecil itu agar hatiku tidak hancur sepenuhnya. Sore hari, ketika suara motor suamiku terdengar di depan rumah, jantungku langsung berdetak lebih cepat. Biasanya aku akan menyambutnya dengan senyum dan menyiapkan minuman hangat. Tapi hari itu kakiku terasa berat untuk melangkah. Aku berdiri di dapur, mencoba mengatur napas sebelum akhirnya keluar menemui dia. Suamiku masuk ke rumah seperti biasa, meletakkan tas kerjanya dan membuka sepatu tanpa menyadari bahwa aku sedang memperhatikannya dengan perasaan yang berbeda. Wajahnya terlihat lelah seperti biasanya, tapi ada sesuatu yang sekarang mulai terasa asing bagiku. Sesuatu yang sebelumnya tidak pernah kusadari. Dengan tangan yang masih sedikit gemetar, aku akhirnya mengeluarkan ponselnya yang tadi siang kutemukan. Aku menaruhnya perlahan di atas meja di depan kami. Suamiku menatap benda itu, lalu menatapku kembali. Dalam beberapa detik yang sunyi itu, aku melihat perubahan di wajahnya. Dan saat itulah aku mulai tahu, hidupku tidak akan pernah sama lagi setelah percakapan malam itu. Ruangan itu tiba-tiba terasa sangat sunyi. Hanya ada aku dan suamiku yang saling menatap dengan perasaan yang tidak bisa dijelaskan. Aku berusaha menahan emosi yang sejak siang tadi terus bergejolak di dalam dada. Selama bertahun-tahun menikah, aku selalu percaya bahwa kejujuran adalah dasar dari semuanya. Tapi malam itu, kepercayaan itu mulai terasa rapuh. Siapa dia? Akhirnya aku bertanya dengan suara pelan. Tidak ada teriakan, tidak ada kemarahan yang meledak. Hanya sebuah pertanyaan sederhana yang sebenarnya menyimpan begitu banyak rasa sakit di dalamnya. Tanganku masih berada di atas meja, berusaha tetap tenang meskipun jantungku berdetak sangat keras. Suamiku tidak langsung menjawab. Dia hanya melihat ponselnya sebentar, lalu menghela napas panjang. Dari caranya menghindari tatapanku, aku sudah mulai memahami jawaban yang bahkan belum ia ucapkan. Terkadang, keheningan seseorang bisa mengatakan lebih banyak daripada 1000 kata. Beberapa saat kemudian, dia akhirnya berbicara. Suaranya terdengar pelan, tapi kata-katanya terasa begitu berat.
Dia mengatakan bahwa wanita itu memang seseorang yang dekat dengannya. Awalnya hanya rekan kerja, tapi lama-lama hubungan mereka berubah menjadi sesuatu yang lebih dari sekadar pertemanan. Kata-kata itu seperti menghancurkan sesuatu di dalam diriku. Aku duduk diam, mencoba mencerna kenyataan yang selama ini tidak pernah kubayangkan. Pria yang pernah berjanji akan setia bersamaku ternyata telah memberikan hatinya kepada orang lain. Dan malam itu, untuk pertama kalinya aku menyadari, pengkhianatan tidak selalu datang dengan suara keras. Kadang ia datang pelan, tapi cukup untuk menghancurkan seluruh hidup seseorang. Malam itu terasa sangat panjang. Aku duduk di kursi yang sama, sementara suamiku berdiri di dekat meja dengan wajah yang sulit kubaca. Tidak ada lagi yang bisa disembunyikan setelah pengakuannya tadi. Kata-kata itu terus terulang di kepalaku, seperti gema yang tidak mau berhenti. "Sudah berapa lama?" tanyaku lagi dengan suara yang jauh lebih pelan. Pertanyaan itu sebenarnya bukan untuk mencari angka. Aku hanya ingin tahu seberapa lama aku hidup dalam kebohongan tanpa pernah menyadarinya. Suamiku menunduk sebentar sebelum akhirnya menjawab. Katanya hubungan itu sudah berjalan hampir 1 tahun. 1 tahun, angka itu terasa begitu besar bagiku. Selama 1 tahun itu aku masih memasak untuknya setiap hari, menunggunya pulang dengan sabar. Bahkan sering menenangkan dirinya ketika dia mengaku lelah dengan pekerjaan. Dadaku terasa sesak ketika menyadari satu hal yang sangat menyakitkan. Selama ini aku menjalani pernikahan dengan penuh kepercayaan, sementara dia menjalani kehidupan lain di belakangku. Dua dunia yang berjalan bersamaan, dan aku bahkan tidak pernah tahu bahwa aku hanya menjadi bagian dari salah satunya. Aku memejamkan mata sebentar untuk menahan air mata yang mulai terasa panas. Bukan hanya karena dia mencintai wanita lain, tapi karena aku merasa begitu bodoh. Bodoh karena terlalu percaya, terlalu tulus, dan terlalu yakin bahwa rumah tangga kami baik-baik saja. Malam itu aku mulai menyadari, ada luka yang mungkin tidak akan pernah benar-benar sembuh. Aku tidak langsung menangis malam itu. Anehnya, air mataku justru terasa tertahan di dalam dada. Mungkin karena rasa kaget yang terlalu besar, atau mungkin karena hatiku belum sepenuhnya menerima kenyataan yang ada di depan mata. Aku hanya duduk diam, menatap meja dengan pikiran yang terasa kosong. Suamiku akhirnya duduk di kursi seberangku. Untuk beberapa saat dia terlihat seperti ingin mengatakan sesuatu, tapi tidak tahu harus mulai dari mana. Rumah yang dulu penuh dengan percakapan kecil kini hanya dipenuhi oleh keheningan yang terasa sangat berat. "Aku tidak pernah berniat menyakitimu seperti ini," katanya pelan. Kalimat itu terdengar seperti penyesalan, tapi bagiku justru terasa menyakitkan. Karena pada kenyataannya, rasa sakit itu sudah terjadi. Tidak peduli apakah itu disengaja atau tidak, luka tetaplah luka. Aku menatapnya perlahan. Wajah pria yang dulu begitu kukenal kini terasa begitu jauh. Aku mencoba mencari sosok suami yang dulu sering membuatku tertawa, yang dulu selalu mengatakan bahwa aku adalah rumah baginya. Tapi malam itu, yang kulihat hanyalah seseorang yang sudah berubah. Akhirnya aku menghela napas panjang dan berkata sesuatu yang bahkan membuat diriku sendiri terkejut. Aku bertanya apakah dia masih ingin mempertahankan pernikahan kami. Pertanyaan itu keluar begitu saja, mungkin karena jauh di dalam hatiku masih ada harapan kecil bahwa semuanya bisa diperbaiki. Namun aku tidak tahu bahwa jawaban yang akan datang setelah itu justru akan menghancurkan sisa harapan yang masih kupunya. Suamiku terdiam cukup lama setelah aku mengajukan pertanyaan itu. Matanya tidak lagi berani menatapku secara langsung. Dari caranya menarik napas dan menundukkan kepala, aku mulai merasakan sesuatu yang tidak ingin ku dengar. Waktu terasa berjalan sangat lambat di ruangan itu. Setiap detik terasa seperti menunggu sebuah keputusan yang akan menentukan seluruh hidupku. Aku masih mencoba menggenggam harapan kecil, berharap dia akan mengatakan bahwa semuanya hanyalah kesalahan yang ingin dia perbaiki. Namun ketika akhirnya dia berbicara,
kata-kata yang keluar dari mulutnya justru menghancurkan harapan itu sepenuhnya. Dengan suara pelan, dia mengatakan bahwa perasaannya sudah berubah. Dia tidak lagi bisa menjalani pernikahan ini dengan jujur karena hatinya sudah berada di tempat lain. Aku merasa seperti seseorang yang tiba-tiba kehilangan pijakan. 8 tahun pernikahan kami runtuh hanya dalam beberapa kalimat singkat. Semua kenangan, semua perjuangan, semua mimpi yang pernah kami bangun bersama, seolah tidak lagi memiliki arti bagi dirinya. Malam itu aku akhirnya menangis. Bukan hanya karena pengkhianatan yang baru saja terjadi, tapi karena aku menyadari satu hal yang paling menyakitkan. Orang yang selama ini kupanggil rumah, ternyata sudah lama pergi meninggalkanku, bahkan sebelum aku menyadarinya. Malam itu akhirnya ditutup dengan keputusan yang tidak pernah kubayangkan sebelumnya. Suamiku mengatakan bahwa ia ingin mengakhiri pernikahan kami. Kata cerai keluar dari mulutnya dengan begitu mudah, seolah-olah 8 tahun yang telah kami lalui bersama hanyalah sesuatu yang bisa dihapus begitu saja. Aku duduk diam mendengarnya. Air mata masih mengalir di wajahku, tapi anehnya hatiku mulai terasa kosong. Ketika seseorang yang sangat kita cintai mengatakan bahwa dia tidak lagi menginginkan kita dalam hidupnya, ada bagian dari diri kita yang perlahan mati. Aku tidak berteriak, tidak memohon, dan tidak mencoba menahannya. Bukan karena aku kuat, tapi karena aku tahu bahwa hati seseorang tidak bisa dipaksa untuk tetap tinggal. Jika dia sudah memilih orang lain, maka sekeras apapun aku berjuang, hasilnya mungkin tidak akan pernah berubah. Malam itu kami tidur di kamar yang sama, tapi rasanya seperti dua orang asing yang kebetulan berada di satu ruangan. Tidak ada percakapan lagi setelah itu. Hanya suara kipas angin yang berputar pelan dan perasaan berat yang menggantung di udara. Aku memejamkan mata sambil menahan tangis yang masih tersisa. Dalam kegelapan malam itu, aku sadar bahwa hidupku sedang memasuki babak yang sangat berbeda. Aku belum tahu seberapa jauh luka ini akan membawaku. Tapi aku juga belum tahu bahwa penderitaan yang sebenarnya bahkan belum benar-benar dimulai. Beberapa minggu setelah malam itu, semuanya berjalan seperti mimpi buruk yang perlahan menjadi kenyataan. Suamiku mulai jarang berada di rumah. Dia lebih sering pulang larut malam, bahkan kadang tidak pulang sama sekali. Aku tidak lagi bertanya kemana dia pergi, karena jawabannya sudah jelas. Rumah yang dulu terasa hangat kini berubah menjadi tempat yang sunyi dan penuh jarak. Kami masih tinggal di bawah atap yang sama, tapi hubungan kami sudah seperti dua orang yang hanya kebetulan berbagi ruang. Tidak ada lagi percakapan panjang di meja makan, tidak ada lagi tawa kecil yang dulu sering mengisi rumah. Suatu pagi, dia akhirnya mengatakan bahwa ia ingin segera mengurus perceraian secara resmi. Suaranya datar, seolah itu hanya urusan biasa yang harus diselesaikan. Aku mendengarnya dengan hati yang sudah terlalu lelah untuk kembali terkejut. Aku menandatangani berkas perceraian itu beberapa minggu kemudian. Tanganku sempat gemetar ketika memegang pena, tapi aku tetap melakukannya. Mungkin sebagian dari diriku masih berharap dia akan berubah pikiran di saat terakhir. Namun harapan itu tidak pernah datang. Hari ketika perceraian kami resmi diputuskan oleh pengadilan adalah hari yang terasa sangat sepi. Aku keluar dari gedung itu sendirian, membawa status baru sebagai seorang perempuan yang telah ditinggalkan. Aku tidak tahu saat itu bahwa hidupku akan jatuh lebih dalam lagi, jauh lebih dalam daripada sekadar kehilangan seorang suami. Setelah perceraian itu, aku mencoba menjalani hidup dengan tenang. Tidak mudah tentu saja, tapi aku berusaha menerima kenyataan bahwa rumah tangga kami memang sudah berakhir. Aku pindah ke rumah kecil yang kusewa dengan sisa tabungan yang kumiliki. Tempatnya sederhana, tapi cukup untuk memulai hidup baru. Hari-hariku berjalan pelan. Aku mencoba mencari pekerjaan kecil agar bisa bertahan. Beberapa orang yang mengenalku memang sempat bertanya tentang perceraianku, tapi aku selalu menjawab singkat. Aku tidak ingin membuka luka yang masih terlalu segar untuk diceritakan.
Yang membuatku sedikit lega adalah satu hal. Setelah perceraian itu, aku tidak lagi berhubungan dengan mantan suamiku. Kami benar-benar berjalan di jalan yang berbeda. Aku berpikir mungkin ini memang cara terbaik agar masing-masing bisa melanjutkan hidup. Namun suatu sore, sebuah kabar tiba-tiba datang dan kembali mengguncang hidupku. Aku mendengar bahwa wanita yang dulu menjadi selingkuhan mantan suamiku mengalami kecelakaan serius. Kabar itu tersebar dengan cepat di lingkungan tempat kami dulu tinggal. Awalnya aku hanya mendengarnya sebagai kabar biasa. Aku bahkan tidak terlalu memikirkannya. Tapi aku tidak pernah menyangka bahwa kejadian itu perlahan akan menyeret namaku masuk ke dalam sebuah tuduhan yang tidak pernah kulakukan. Tuduhan yang akhirnya akan menghancurkan hidupku sepenuhnya. Beberapa hari setelah kabar kecelakaan itu menyebar, suasana di sekitar tempat tinggalku mulai terasa berbeda. Orang-orang yang biasanya menyapaku dengan biasa saja kini mulai menatapku dengan cara yang aneh. Ada bisikan-bisikan kecil yang terdengar ketika aku lewat, meskipun mereka mencoba menyembunyikannya. Awalnya aku tidak terlalu memikirkannya. Aku mengira mungkin itu hanya perasaan saja. Bagaimanapun juga, perceraian sering menjadi bahan pembicaraan orang-orang. Aku mencoba tetap menjalani hari-hariku seperti biasa, pergi mencari pekerjaan dan pulang ke rumah kecil yang kusewa. Namun suatu sore, ketika aku baru saja pulang dari luar, 2 orang polisi datang ke rumah kontrakanku. Aku sempat bingung melihat mereka berdiri di depan pintu. Aku bahkan sempat berpikir mungkin mereka salah alamat. Salah satu dari mereka kemudian menyebut namaku dan mengatakan bahwa mereka ingin menanyakan beberapa hal tentang kecelakaan yang menimpa wanita yang dulu bersama mantan suamiku. Jantungku langsung berdetak lebih cepat. Aku benar-benar tidak mengerti kenapa mereka datang kepadaku. Ketika mereka mulai menanyakan apakah aku pernah bertemu dengan wanita itu setelah perceraian, aku hanya bisa menggeleng dengan bingung. Aku bahkan tidak tahu di mana dia tinggal sekarang. Tapi dari cara mereka saling berpandangan, aku mulai merasakan sesuatu yang buruk. Seolah-olah aku sudah dianggap terlibat dalam sesuatu yang bahkan tidak pernah kulakukan. Aku mengundang kedua polisi itu masuk ke rumah kontrakanku yang sederhana. Ruangan kecil itu tiba-tiba terasa semakin sempit ketika mereka mulai duduk dan membuka catatan di tangan mereka. Aku berusaha tetap tenang, meskipun di dalam hatiku mulai muncul rasa takut yang perlahan membesar. Mereka mulai menanyakan berbagai hal tentang hubunganku dengan mantan suamiku, tentang perceraian kami, dan tentang wanita yang dulu bersamanya. Pertanyaan demi pertanyaan datang dengan sangat serius. Aku menjawab semuanya dengan jujur, karena memang tidak ada yang perlu kusembunyikan. Aku mengatakan bahwa setelah perceraian, aku tidak pernah lagi bertemu dengan wanita itu. Aku bahkan tidak pernah mencoba mencari tahu tentang kehidupannya. Bagiku, masa lalu itu sudah cukup menyakitkan untuk kembali diingat, apalagi untuk diikuti. Namun salah satu polisi kemudian mengatakan sesuatu yang membuat dadaku terasa dingin. Mereka mendapat laporan bahwa sebelum kecelakaan itu terjadi, ada seseorang yang melihat seorang wanita mendatangi tempat tinggal korban. Dan menurut laporan itu, wanita tersebut memiliki ciri-ciri yang sangat mirip denganku. Aku langsung menggeleng dengan cepat. Aku mengatakan bahwa itu tidak mungkin. Hari itu aku bahkan sedang berada di tempat lain, mencari pekerjaan di beberapa toko. Tapi ketika aku melihat ekspresi serius di wajah mereka, aku mulai menyadari sesuatu yang sangat menakutkan. Sepertinya seseorang benar-benar sedang mencoba menyeret namaku ke dalam masalah ini. Setelah percakapan itu, kedua polisi tersebut akhirnya pergi. Namun sejak saat itu hatiku tidak pernah benar-benar tenang. Pertanyaan-pertanyaan mereka terus teringat di kepalaku. Aku mencoba meyakinkan diri bahwa selama aku tidak melakukan apa-apa, maka tidak ada yang perlu kutakutkan. Beberapa hari pertama memang terasa biasa saja. Aku masih berusaha menjalani hidup seperti sebelumnya. Mencari pekerjaan, mengurus kebutuhan sehari-hari, dan mencoba melupakan masa lalu yang terus membayang.
Namun keadaan mulai berubah ketika beberapa orang di sekitar tempat tinggalku mulai menjaga jarak. Beberapa tetangga yang dulu cukup ramah kini terlihat lebih dingin. Ada juga yang berhenti berbicara ketika aku lewat. Aku bisa merasakan ada sesuatu yang sedang dibicarakan tentang diriku. Suatu malam aku mendengar dua orang wanita berbicara pelan di depan rumah kontrakanku. Mereka tidak tahu bahwa aku bisa mendengar percakapan mereka dari dalam. Salah satu dari mereka mengatakan bahwa wanita yang mencelakai selingkuhan mantan suaminya memang pantas mendapat balasan. Kata-kata itu membuat tubuhku terasa kaku. Aku baru menyadari bahwa rumor itu sudah mulai menyebar. Orang-orang mulai percaya bahwa aku memiliki dendam besar dan mencoba melukai wanita yang dulu merebut suamiku. Padahal kenyataannya, aku bahkan tidak pernah mendekatinya. Dan saat itu aku belum tahu bahwa rumor itu perlahan akan berubah menjadi tuduhan yang jauh lebih serius. Rumor itu menyebar lebih cepat daripada yang pernah kubayangkan. Dalam beberapa hari saja, pandangan orang-orang kepadaku berubah sepenuhnya. Setiap kali aku keluar rumah, aku bisa merasakan tatapan yang penuh kecurigaan mengikuti langkahku. Beberapa orang bahkan mulai berbicara terang-terangan di depan orang lain. Mereka mengatakan bahwa tidak aneh jika seorang mantan istri yang diselingkuhi menyimpan dendam besar. Menurut mereka, kecelakaan yang menimpa wanita itu mungkin saja bukan benar-benar kecelakaan. Aku mencoba mengabaikan semua itu. Aku terus mengatakan pada diriku sendiri bahwa kebenaran pasti akan terlihat pada akhirnya. Aku tidak melakukan apa-apa, jadi aku tidak punya alasan untuk takut. Namun semakin lama, tekanan itu terasa semakin berat. Suatu pagi, ketika aku sedang bersiap keluar rumah untuk mencari pekerjaan, tiba-tiba beberapa mobil polisi berhenti di depan kontrakanku. Jantungku langsung berdegup kencang ketika beberapa petugas turun dan berjalan menuju pintu rumahku. Ketika pintu itu diketuk dengan keras, aku sudah tahu bahwa hidupku akan kembali berubah. Salah satu petugas mengatakan bahwa mereka perlu membawaku ke kantor polisi untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Aku berdiri di sana dengan tubuh yang terasa lemas, menyadari bahwa tuduhan yang awalnya hanya berupa rumor, kini benar-benar mulai mengejarku. Aku dibawa ke kantor polisi pagi itu dengan perasaan yang sulit dijelaskan. Di dalam mobil, aku duduk diam sambil menatap keluar jendela. Jalanan kota terlihat seperti biasa. Orang-orang berjalan dengan kehidupan mereka masing-masing, tanpa tahu bahwa hidupku sedang berada di ujung jurang. Sesampainya di kantor polisi, aku diminta duduk di sebuah ruangan kecil untuk diperiksa. Seorang penyidik mulai menanyakan kembali hal-hal yang sebelumnya pernah ditanyakan kepadaku. Tentang hubunganku dengan mantan suamiku, tentang perceraian kami, dan tentang wanita yang mengalami kecelakaan itu. Awalnya aku menjawab dengan tenang. Aku mengulang kembali semua yang sudah kukatakan sebelumnya. Bahwa aku tidak pernah bertemu dengan wanita itu setelah perceraian. Bahwa aku tidak tahu apapun tentang kecelakaan yang menimpanya. Namun kemudian penyidik itu mengeluarkan sebuah foto dari berkas di depannya. Foto itu menunjukkan seorang wanita yang sedang berdiri di dekat rumah korban beberapa saat sebelum kecelakaan terjadi. Wajah di foto itu tidak terlalu jelas, tapi bentuk tubuh dan cara berpakaian orang itu terlihat sangat mirip denganku. Aku menatap foto itu dengan jantung yang terasa semakin berat. Aku tahu itu bukan aku, tapi aku juga tahu betapa mudahnya orang bisa percaya bahwa itu adalah diriku. Saat itulah aku mulai benar-benar merasa takut. Karena untuk pertama kalinya aku menyadari, kebenaran saja mungkin tidak cukup untuk menyelamatkanku. Aku terus mengatakan kepada penyidik bahwa wanita di foto itu bukan aku. Suaraku mulai terdengar lebih lemah karena rasa cemas yang semakin besar. Aku bahkan mencoba mengingat kembali dengan jelas apa yang kulakukan pada hari kejadian itu, berharap ada sesuatu yang bisa membuktikan bahwa aku berada di tempat lain. Aku menjelaskan bahwa hari itu aku sedang berkeliling mencari pekerjaan. Aku sempat mendatangi beberapa toko di pusat kota untuk menanyakan lowongan. Namun ketika penyidik bertanya apakah ada orang yang bisa memastikan keberadaanku di sana,
aku mulai terdiam. Aku memang datang ke beberapa tempat, tapi aku tidak benar-benar mengenal siapapun di sana. Aku hanya datang, bertanya tentang pekerjaan, lalu pergi lagi ketika mereka mengatakan tidak ada lowongan. Tidak ada yang benar-benar memperhatikanku cukup lama untuk mengingat keberadaanku. Ruangan itu kembali dipenuhi keheningan. Penyidik menatapku dengan ekspresi yang sulit kubaca. Di atas meja, foto itu masih tergeletak seperti sebuah bayangan yang terus menghantuiku. Dalam hati aku mulai merasa sesuatu yang sangat menakutkan. Semua keadaan seolah bergerak melawanku. Tidak ada saksi yang bisa membelaku. Tidak ada bukti kuat yang bisa langsung membersihkan namaku. Dan perlahan aku mulai menyadari bahwa tuduhan ini mungkin akan membawaku jauh lebih dalam ke dalam masalah yang tidak pernah kubayangkan sebelumnya. Pemeriksaan hari itu berlangsung sangat lama. Pertanyaan yang sama terus diulang dengan cara yang berbeda, seolah mereka mencoba mencari celah dari jawabanku. Semakin lama aku duduk di ruangan itu, semakin terasa jelas bahwa mereka benar-benar mencurigai diriku. Aku mencoba tetap tenang dan menjawab semuanya dengan jujur. Namun di dalam hati, rasa takut mulai tumbuh semakin besar. Aku tidak pernah berurusan dengan hukum sebelumnya. Duduk di ruangan itu saja sudah cukup membuatku merasa seperti seseorang yang benar-benar bersalah. Beberapa jam kemudian, penyidik mengatakan bahwa mereka akan menahanku sementara untuk keperluan penyelidikan lebih lanjut. Kata-kata itu membuat tubuhku terasa dingin. Aku bahkan sempat berpikir aku salah mendengar. Aku mencoba menjelaskan lagi bahwa aku tidak melakukan apapun. Suaraku mulai bergetar karena panik yang tidak bisa lagi kusembunyikan. Namun keputusan itu sudah dibuat. Menurut mereka, semua bukti yang ada saat ini mengarah kepadaku sebagai orang yang paling mungkin terlibat. Ketika mereka akhirnya membawaku ke ruang tahanan sementara, langkah kakiku terasa sangat berat. Aku berdiri di balik jeruji besi yang dingin, masih mencoba memahami apa yang sebenarnya sedang terjadi. Hidupku yang baru saja mulai bangkit setelah perceraian, kini tiba-tiba runtuh lagi, bahkan lebih keras dari sebelumnya. Malam pertama di ruang tahanan itu terasa sangat panjang. Aku duduk di sudut ruangan kecil dengan punggung bersandar pada dinding yang dingin. Lampu redup di atas kepala membuat bayangan jeruji besi terlihat panjang di lantai, seperti mengingatkanku bahwa kebebasanku kini benar-benar terbatas. Aku mencoba menenangkan diri, tapi pikiranku terus berputar tanpa henti. Semuanya terjadi begitu cepat. Beberapa minggu lalu, aku hanya seorang wanita yang mencoba memulai hidup baru setelah perceraian. Sekarang aku sudah berada di balik jeruji besi dengan tuduhan mencelakai seseorang. Yang paling menyakitkan adalah kenyataan bahwa aku benar-benar tidak melakukan apapun. Aku tidak pernah mendekati wanita itu, tidak pernah mencoba menyakitinya, bahkan tidak pernah ingin berurusan lagi dengan masa lalu itu. Tapi sekarang semua orang seolah percaya bahwa aku adalah pelakunya. Malam semakin larut, tapi mataku tidak bisa terpejam. Di dalam keheningan ruang tahanan itu, aku mulai bertanya pada diriku sendiri. Siapa yang sebenarnya berada di balik semua ini? Siapa yang membuat tuduhan ini sampai begitu mudah dipercaya oleh semua orang? Perlahan sebuah nama muncul di pikiranku, nama yang sebenarnya sudah lama ingin kuhindari. Mantan suamiku, pria yang dulu pernah bersumpah untuk menjagaku seumur hidup. Dan untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, sebuah pertanyaan yang menakutkan muncul di dalam hatiku. Apakah mungkin semua ini bukan kebetulan? Pagi datang dengan sangat pelan di dalam ruang tahanan itu. Cahaya matahari masuk melalui celah kecil di atas dinding, membentuk garis tipis di lantai. Aku sudah terjaga sejak lama, karena hampir tidak tidur sama sekali sepanjang malam. Kepalaku masih dipenuhi berbagai kemungkinan. Semakin kupikirkan, semakin sulit bagiku untuk percaya bahwa semua ini hanya kebetulan. Tuduhan itu muncul begitu cepat, bukti yang mereka tunjukkan seolah sudah siap sejak awal. Semuanya terasa seperti potongan puzzle yang sengaja disusun untuk menjatuhkanku.
Siang hari itu aku kembali dipanggil untuk diperiksa. Kali ini penyidik menunjukkan laporan dari beberapa saksi yang mengatakan bahwa mereka pernah melihatku berada di sekitar tempat tinggal wanita itu beberapa hari sebelum kecelakaan terjadi. Aku terkejut mendengarnya. Aku mencoba menjelaskan bahwa aku memang pernah melewati daerah itu ketika mencari pekerjaan. Tapi aku tidak pernah berhenti atau bertemu dengan siapapun di sana. Sayangnya, bagi mereka penjelasan itu justru semakin menguatkan dugaan bahwa aku mengenal lokasi tempat wanita itu tinggal. Ketika aku kembali ke ruang tahanan sore harinya, hatiku terasa semakin berat. Perlahan aku mulai menyadari satu hal yang sangat menyakitkan. Dalam situasi seperti ini, kebenaran tidak selalu langsung dipercaya. Terkadang, cerita yang paling mudah dipercaya oleh orang lain justru adalah cerita yang paling menghancurkan bagi orang yang tidak bersalah. Beberapa hari setelah penahanan itu, kasusku mulai dibawa ke proses yang lebih serius. Aku dipindahkan ke sel tahanan yang lebih besar bersama beberapa wanita lain yang juga sedang menunggu proses hukum mereka. Tempat itu jauh lebih ramai, tapi anehnya justru terasa lebih sunyi bagi diriku. Aku jarang berbicara dengan siapapun. Sebagian besar waktuku hanya dihabiskan dengan duduk diam dan memikirkan apa yang sedang terjadi dengan hidupku. Setiap kali mengingat tuduhan itu, dadaku terasa sesak. Rasanya seperti terjebak dalam mimpi buruk yang tidak kunjung selesai. Suatu hari seorang petugas datang dan mengatakan bahwa penyelidikan sudah hampir selesai. Kasus ini akan segera dibawa ke pengadilan. Ketika mendengar kata pengadilan, tubuhku terasa lemas. Itu berarti semuanya akan menjadi jauh lebih besar. Di ruang sidang nanti, orang-orang akan mendengar cerita tentang diriku. Cerita yang mungkin sudah berubah menjadi sesuatu yang jauh dari kenyataan. Seorang mantan istri yang cemburu, penuh dendam, lalu mencoba mencelakai wanita yang merebut suaminya. Malam itu aku kembali duduk di sudut sel sambil menatap lantai yang dingin. Untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, aku benar-benar merasa takut. Bukan hanya takut di penjara, tapi takut jika dunia benar-benar percaya bahwa aku adalah orang yang kejam seperti yang mereka ceritakan. Hari persidangan itu akhirnya datang juga. Pagi itu aku dibawa keluar dari sel tahanan dengan tangan yang terasa dingin dan tubuh yang lelah. Mobil tahanan yang membawaku menuju gedung pengadilan terasa seperti perjalanan menuju sesuatu yang tidak bisa lagi kuhindari. Ketika aku turun dari mobil, beberapa orang sudah berdiri di sekitar halaman pengadilan. Sebagian dari mereka hanya orang biasa yang kebetulan lewat, tapi ada juga yang sepertinya sengaja datang untuk melihat sidang itu. Aku bisa merasakan tatapan mereka yang penuh rasa ingin tahu. Di dalam ruang sidang, suasananya terasa sangat tegang. Aku duduk di kursi terdakwa dengan kepala sedikit menunduk. Di seberang ruangan, aku melihat mantan suamiku untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Dia duduk di bangku saksi, dan di sampingnya ada keluarga wanita yang menjadi korban kecelakaan itu. Hatiku terasa bergetar ketika melihatnya. Pria yang dulu pernah menjadi bagian terbesar dari hidupku kini duduk di sana sebagai seseorang yang mungkin akan memberikan kesaksian tentang diriku. Aku tidak tahu apa yang akan dia katakan. Tapi ada firasat buruk yang mulai muncul di dalam hatiku. Ketika sidang dimulai dan jaksa mulai membacakan tuduhan terhadapku, seluruh ruangan terasa semakin berat. Mereka menggambarkanku sebagai seorang wanita yang dipenuhi dendam setelah perceraian. Seorang wanita yang tidak bisa menerima kenyataan bahwa suaminya memilih orang lain, lalu mencoba melampiaskan kemarahannya dengan cara yang berbahaya. Dan saat itu aku mulai menyadari, cerita tentang diriku sudah berubah menjadi sesuatu yang sangat jauh dari kebenaran. Ketika jaksa selesai membacakan tuduhan itu, suasana ruang sidang menjadi sangat sunyi. Semua mata tertuju kepadaku, seolah-olah mereka sedang melihat seseorang yang benar-benar berbahaya. Aku duduk di kursi terdakwa dengan tangan yang saling menggenggam kuat untuk menahan gemetar. Satu persatu saksi mulai dipanggil untuk memberikan keterangan.
Beberapa dari mereka adalah orang-orang yang mengaku pernah melihat seorang wanita berada di dekat rumah korban sebelum kecelakaan terjadi. Ketika mereka menjelaskan ciri-ciri wanita itu, kata-kata mereka terdengar sangat familiar, tinggi badan, bentuk tubuh, bahkan warna pakaian yang disebutkan terasa seperti menggambarkan diriku. Aku ingin berdiri dan mengatakan bahwa mereka salah. Tapi dalam ruang sidang itu semuanya harus mengikuti aturan. Aku hanya bisa mendengarkan sambil menahan perasaan yang semakin berat. Kemudian tibalah giliran mantan suamiku untuk memberikan kesaksian. Ketika namanya dipanggil, jantungku berdetak sangat keras. Dia berjalan menuju kursi saksi dengan langkah tenang, tanpa pernah melihat ke arahku. Ketika dia mulai berbicara, kata-katanya terasa seperti pisau yang perlahan menusuk hatiku. Dia mengatakan bahwa setelah perceraian, aku memang terlihat sangat marah dan sulit menerima kenyataan. Dia juga mengatakan bahwa aku pernah mengatakan sesuatu tentang tidak akan membiarkan wanita yang merebutnya hidup tenang. Saat itulah aku benar-benar menyadari, orang yang dulu pernah berjanji untuk melindungiku kini justru menjadi salah satu alasan mengapa aku berdiri di kursi terdakwa hari itu. Setelah mantan suamiku selesai memberikan kesaksiannya, aku merasa seperti kehilangan napas. Kata-katanya terus terngiang di kepalaku. Dia tidak secara langsung mengatakan bahwa aku yang melakukannya, tapi caranya bercerita seolah membuat semua orang percaya bahwa aku memang memiliki alasan untuk menyakiti wanita itu. Aku duduk di kursi terdakwa dengan mata yang mulai terasa panas. Bukan hanya karena tuduhan yang terus mengarah kepadaku, tapi karena orang yang dulu paling mengenalku justru tidak mencoba membelaku sedikit pun. Pengacaraku sempat mencoba menanyakan beberapa hal kepada mantan suamiku. Dia bertanya apakah mantan suamiku pernah benar-benar melihatku mendekati wanita itu atau berada di tempat kejadian. Namun jawabannya selalu sama. Dia tidak pernah melihatnya secara langsung, hanya merasa bahwa aku sangat marah setelah perceraian. Bagi orang lain mungkin itu hanya jawaban biasa, tapi bagi diriku, kalimat itu terasa seperti penilaian yang sudah dijatuhkan sebelum kebenaran benar-benar diketahui. Seolah-olah kemarahanku sebagai seorang istri yang dikhianati sudah cukup untuk membuatku terlihat bersalah. Sidang hari itu berlangsung lama, dan ketika akhirnya ditunda untuk dilanjutkan pada hari berikutnya, aku dibawa kembali ke ruang tahanan. Sepanjang perjalanan kembali ke sel, aku hanya bisa menunduk dalam diam. Perlahan aku mulai merasakan satu kenyataan pahit dalam cerita yang sedang dibangun di ruang sidang itu. Aku sudah terlihat seperti pelaku, bahkan sebelum hakim benar-benar memutuskan apapun. Hari-hari persidangan berikutnya terasa seperti rangkaian mimpi buruk yang tidak pernah berakhir. Setiap kali aku dibawa ke ruang sidang, rasanya seperti berjalan menuju tempat di mana hidupku sedikit demi sedikit dihancurkan di depan banyak orang. Jaksa terus membangun cerita yang sama. Seorang wanita yang hatinya hancur karena suaminya memilih orang lain. Seorang wanita yang menyimpan dendam dan akhirnya melakukan sesuatu yang tidak seharusnya dilakukan. Cerita itu disusun dengan rapi, seolah-olah semuanya masuk akal. Pengacaraku memang mencoba membantah beberapa hal. Dia mengatakan bahwa tidak ada bukti yang benar-benar menunjukkan bahwa aku berada di tempat kejadian saat kecelakaan itu terjadi. Namun setiap kali ia berbicara, jaksa selalu kembali pada satu hal, motif. Menurut mereka, aku memiliki alasan yang sangat kuat untuk membalas dendam. Perceraian, pengkhianatan, dan rasa sakit hati dianggap cukup untuk membuat seseorang melakukan tindakan nekat. Kata-kata itu terus diulang di ruang sidang sampai seolah-olah menjadi kebenaran yang sulit dipatahkan. Setiap malam ketika aku kembali ke sel, aku hanya bisa duduk diam sambil menatap lantai. Hatiku terasa semakin lelah, bukan hanya karena aku harus menghadapi tuduhan ini, tapi karena aku mulai merasa bahwa dunia lebih mudah mempercayai cerita tentang kebencian daripada mempercayai bahwa seseorang bisa tetap tidak bersalah meskipun telah disakiti begitu dalam. Hari terakhir persidangan akhirnya tiba. Pagi itu udara terasa sangat berat,
Seolah bahkan langit pun ikut menahan napas menunggu apa yang akan terjadi. Aku duduk di kursi terdakwa dengan tangan yang saling menggenggam erat, mencoba menenangkan diri meskipun jantungku berdetak sangat keras. Hakim mulai membacakan rangkaian pertimbangan panjang tentang kasus ini. Setiap kalimat terasa seperti langkah yang semakin mendekatkanku pada sebuah keputusan yang akan menentukan seluruh sisa hidupku. Di dalam ruangan itu semua orang terlihat begitu tenang, kecuali aku yang merasa dunia di sekitarku sedang berputar. Ketika hakim menyebutkan bahwa bukti-bukti yang ada dianggap cukup untuk menyimpulkan keterlibatanku dalam kejadian itu, dadaku terasa seperti dihantam sesuatu yang sangat berat. Aku ingin mengatakan bahwa semuanya salah, bahwa aku tidak melakukan apapun. Tapi suaraku seperti tertahan di dalam dada. Lalu kalimat itu akhirnya diucapkan. Hakim menjatuhkan vonis 8 tahun penjara kepadaku. 8 tahun, angka itu terasa sangat panjang ketika keluar dari mulutnya. Untuk beberapa detik aku hanya bisa duduk diam, seolah tidak benar-benar mendengar apa yang baru saja terjadi. Ketika palu hakim diketuk sebagai tanda bahwa sidang telah selesai, aku menundukkan kepala dengan air mata yang akhirnya jatuh tanpa bisa kutahan lagi. Hari itu aku tidak hanya kehilangan kebebasanku, tapi juga kehilangan kepercayaan bahwa dunia selalu berpihak pada kebenaran. Dan sejak saat itulah hidupku benar-benar berubah selamanya. Hari-hari pertama di penjara terasa seperti hidup di dunia yang benar-benar berbeda. Tembok-tembok tinggi dan pintu besi yang selalu terkunci membuatku merasa seolah hidupku berhenti di tempat itu. Setiap pagi aku bangun dengan perasaan yang sama, berharap semua ini hanya mimpi buruk yang akan berakhir ketika aku membuka mata. Namun kenyataannya selalu sama, jeruji besi itu masih ada, suara langkah sipir masih terdengar di lorong, dan aku tetap berada di dalam sel yang sempit bersama beberapa tahanan lain. Perlahan aku mulai menyadari bahwa inilah kenyataan yang harus kujalani selama bertahun-tahun ke depan. Di dalam penjara, banyak wanita memiliki cerita mereka sendiri. Ada yang benar-benar bersalah, ada juga yang terus mengatakan bahwa mereka tidak melakukan kejahatan yang dituduhkan. Aku sering duduk diam mendengarkan cerita mereka, tapi jarang sekali menceritakan kisahku sendiri. Bukan karena aku tidak ingin berbicara, tapi karena terkadang lebih mudah bagi orang untuk percaya bahwa seseorang yang berada di penjara memang pantas berada di sana. Kata-kata, "aku tidak bersalah," terdengar seperti alasan yang terlalu sering diucapkan oleh banyak orang. Tahun pertama di tempat itu menjadi salah satu masa tersulit dalam hidupku. Setiap malam aku sering menatap langit kecil yang terlihat dari balik jeruji jendela. Di dalam hati aku terus mengulang satu janji kepada diriku sendiri, suatu hari nanti, ketika aku keluar dari tempat ini, aku akan menemukan cara untuk membuktikan kebenaran tentang diriku. Bukan hanya untuk dunia, tapi juga untuk diriku sendiri. Waktu di penjara berjalan dengan cara yang berbeda. Hari-hari terasa sangat lambat, tapi ketika aku menoleh ke belakang, tahun demi tahun ternyata sudah berlalu. Pada awalnya setiap hari terasa seperti beban yang sangat berat, namun perlahan aku mulai belajar menerima kenyataan yang harus kujalani. Aku mulai bekerja di bagian dapur penjara. Pekerjaan itu sederhana, hanya membantu menyiapkan makanan untuk para tahanan lain. Tapi dari pekerjaan kecil itu aku belajar sesuatu. Kesibukan sedikit demi sedikit membantu pikiranku agar tidak terus tenggelam dalam rasa sakit yang sama. Di tempat itu aku juga bertemu dengan beberapa wanita yang diam-diam memberiku kekuatan. Ada seorang ibu yang sudah bertahun-tahun menjalani hukuman dan sering mengatakan bahwa hidup tidak selalu adil, tapi manusia masih bisa memilih bagaimana cara menghadapi ketidakadilan itu. Kata-katanya sering terngiang di kepalaku. Jika aku terus hidup dengan kemarahan dan dendam, maka penjara ini tidak hanya akan mengurung tubuhku, tapi juga hatiku. Aku tidak ingin keluar dari tempat ini sebagai seseorang yang dipenuhi kebencian. Dan tanpa kusadari, 8 tahun itu akhirnya sampai pada ujungnya. Hari ketika pintu penjara kembali terbuka untukku.
Hari ketika aku kembali melangkah ke dunia luar dengan satu tekad yang jauh lebih kuat dari sebelumnya. Aku kembali, bukan hanya sebagai mantan narapidana, tapi sebagai seseorang yang siap mencari kebenaran tentang apa yang sebenarnya terjadi pada hidupku.